Tiga narasi besar yang mewarnai Maluku Utara sepanjang Mei 2026. Apa sebenarnya yang menjadi perhatian utama masyarakat Maluku Utara sepanjang bulan Mei 2026? Jika kita mencermati berbagai pemberitaan, diskusi publik, dan kebijakan pemerintah daerah, terdapat tiga narasi besar yang mendominasi perhatian masyarakat Maluku Utara. Ketiga narasi ini akan sangat menentukan arah pembangunan Maluku Utara ke depan. Narasi pertama adalah harapan terhadap program-program sosial pemerintah. Sepanjang Mei 2026, pemerintah provinsi mendapatkan perhatian positif melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH, percepatan penurunan angka stunting, bantuan sosial bagi kelompok rentan, hingga komitmen melegalkan hutan adat dan memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan. Bagi banyak masyarakat, program-program ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup rakyat secara langsung. Ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan mulai diarahkan agar lebih inklusif dan berkeadilan. Namun di balik optimisme tersebut, muncul narasi kedua yang jauh lebih kritis, yaitu pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Saat ini Maluku Utara dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia karena didorong oleh industri nikel dan hilirisasi. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang merasa manfaat pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata. Muncul pertanyaan di tengah publik, mengapa daerah yang kaya sumber daya alam masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan layanan dasar di sejumlah wilayah? Kritik terhadap transparansi pengelolaan anggaran, distribusi manfaat investasi, serta tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor nikel juga mulai menguat. Masyarakat berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu muncul narasi ketiga, yaitu kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan dan pemerataan pembangunan. Ekspansi industri ekstraktif, terutama pertambangan, memang membawa investasi besar. Namun pada saat yang sama, muncul kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan, kualitas perairan, ruang tangkap nelayan, serta keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah kepulauan yang jauh dari pusat aktivitas investasi. Karena itu, tantangan terbesar Maluku Utara hari ini bukan sekedar mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara investasi, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan. Jika ketiga hal ini dapat dikelola dengan baik, maka Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi salah satu provinsi paling maju di Indonesia Timur. Namun jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru berpotensi melahirkan ketimpangan dan persoalan baru di masa depan. Karena pada akhirnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan harapan bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.